Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, NIM 1831041186, kelas Penjas Kesrek E 2018. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa hal atau sesuatu yang berkaitan dengan biomekanika. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian biomekanika. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan tubuh manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi tubuh, fisiologi, dan psikologi yang dilihat dari segi mekanika. Biomekanik sendiri membahas bagaimana tulang, otot, jaringan lunak, tendon, dan ligamen bekerja sehingga menghasilkan gerakan yang halus dan terkontrol dengan baik. Gerakan ini tentunya didapat atau diperoleh dengan proses latihan. Pada dasarnya, biomekanika adalah cabang ilmu yang relatif baru dan sedang berkembang secara dinamis. Akan tetapi, sebenarnya bidang ilmu ini sudah eksis sejak abad ke-15 Masehi ketika Leonardo da Vinci tahun 1952 sampai 1519 membuat catatan akan signifikasi mekanika dalam penelitian biologi yang dia lakukan. Nah, setiap macam gerakan menurut bidang gerakan dan menurut perputaran sumbunya, kita mengadakan suatu analisis kualitatif. Proses kualitatif yaitu dengan memberikan nama-nama pada sikap dan gerakan manusia yang disebut analisis nominal. Nah, analisis nominal ini akan menghasilkan suatu ketetapan sistem nama-nama yang disebut nomenklatur. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam olahraga menunjukkan kemajuan, khususnya dalam ilmu kepelatihan atau coaching. Manfaat perkembangan iptek salah satunya yaitu mengevaluasi hasil latihan dan pertandingan dalam segi teknik. Tujuannya yaitu untuk memberi dan pengetahuan kepada pelatih atau atlet bahwa masih adanya kekurangan atau tidak sempurnanya suatu gerakan yang dilakukan. Karena jika gerakan yang dilakukan salah, maka akan mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, seorang atlet harus menguasai teknik dasar yang baik. Lalu apa tujuan biomekanika? Tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga adalah: 1. Untuk mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. 2. Untuk memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkan dengan baik. 3. Agar mampu memahami perkembangan gerak dasar. 4. Agar mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam olahraga dengan baik dan benar. Nah, fungsi biomekanika ini terhadap guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Ini di dalamnya ada beberapa garis besar tentang fungsi dan kegunaannya, di antaranya yaitu: 1. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. 2. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. 3. Prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. 4.
mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Menurut Brown, penggolongan tugas gerak manusia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Tugas menggantung, 2. Tugas mendukung, 3. Tugas berkaitan dengan gerak tubuh atau objek, dan 4. Tugas berkenaan dengan tenaga. Nah, apa tugas menggantung? Tugas menggantung menurut Arma Abdullah. Tugas menggantung ini memainkan peran yang menonjol dalam evolusi kehidupan manusia. Kebanyakan tugas menggantung berhubungan dengan aktivitas dengan beberapa jenis cara bergantung dengan sepotong besi. Aktivitas menggantung yang umumnya dijumpai pada senam, aktivitas kesegaran jasmani, permainan anak yang menggunakan alat bergantung. Ini karena tubuh biasanya bergantung bebas, sehingga daya tarik bumi bekerja tidak berlawanan dengan aktivitas bergantung. 2. Tugas mendukung. Tugas mendukung menurut Arma Abdullah. Gerak tubuh yang berkenaan dengan tugas mendukung atau menyangga tubuh dalam posisi khusus. Pada umumnya diperlukan untuk tugas gerak yang lain. Posisinya pun bervariasi dan dari vertikal ke horizontal yang pada umumnya berkaitan dengan sikap berdiri, berjalan, berlari, duduk, berlutut, dan sejenisnya. Posisi kepala berada di bawah pada aktivitas senam merupakan bentuk aplikatif dari hukum mekanikal. Keseimbangan atau stabilitas digunakan dalam pelaksanaan asas mekanika. Selanjutnya itu tugas berkenaan dengan gerak tubuh atau objek. Penggolongan tugas gerak ketiga menurut Brown ini berkenaan dengan tenaga yang timbul dalam tubuh, seperti syaraf, otot, atau kerangka. Untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh objek di luar tubuh. Tenaga yang diberikan oleh otot bekerja sama dengan sejumlah pengungkit yang dibentuk oleh persendian tubuh manusia. Asas-asas yang berhubungan dengan masalah tenaga ini termasuk diantaranya hukum gerak Newton yang terdiri dari hukum inersia, hukum percepatan, hukum aksi reaksi, dan sama dengan reaksi. Selanjutnya, tugas berkenaan dengan tenaga. Dalam banyak aktivitas olahraga, tubuh menerima satu tenaga dari objek seperti sebuah bola atau memberhentikan tubuh seperti mendarat di lantai pada senam dan pada palang tunggal. Selanjutnya, teknik analisis biomekanika. Teknik analisis biomekanika dapat diterangkan melalui penjabaran sebagai berikut, yaitu 1. Sinematografi. Teknik sinematografi menjadi sangat esensial untuk proses mengajar, melatih, dan untuk penelitian. Namun Taylor menyatakan bahwa banyak film yang dibuat bukan untuk tujuan penelitian. Meningkatnya penggunaan fotografi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai data sedikit demi sedikit mengambil alih teknik observasi konvensional, sebab apa yang diamati tidak diteliti karena adanya bagian kecil dari keseluruhan yang dapat diamati pada suatu saat. Nah, kedua yaitu elektromiografi. Elektromiografi adalah satu metode mempelajari kerja dari otot-otot tertentu atau kelompok otot, di mana dengan menggunakan alat pencatat, rangsang elektrik diberikan kepada otot agar otot berkontraksi, hingga dapat dicatat segala grafik, diukur, dan dianalisis untuk sejumlah kebutuhan,
termasuk informasi tentang koordinasi, kelelahan, dan relaksasi. Ketiga yaitu goniografi, merupakan suatu aspek penting dalam gerak manusia di mana berhubungan dengan sistem otot rangka. Hal ini berkenaan dengan kerja pengumpil pada persendian. Teknik gonografik digunakan untuk mengukur posisi dan gerak dari persendian. Alat ini terdiri dari satu mekanisme engsel dan dua tangan yang dikatakan pada persendian. Nomenklatur gerak. Setiap macam gerakan menurut bidang gerakan dan menurut perputaran suhunya, kita mengadakan suatu analisis kualitatif. Proses kualitatif yaitu dengan memberikan nama-nama pada sikap dan gerakan manusia. Ini disebut analisis nominal. Nah, analisis nominal ini akan menghasilkan suatu ketetapan sistem nama-nama yang disebut dengan nomenklatur. Nomenklatur ini membeda-bedakan gerakan dengan memberikan nama-nama. Nah, ada pun beberapa nomenklatur pada gerak yaitu satu, fleksi. Fleksi berarti menekuk atau membungkukkan ke arah depan. Bila lutut ditekuk, dikatakan juga fleksi. Kalau kaki melakukan fleksi plantar, berarti menekuk ke arah plantar atau telapak kaki. Atau menjauhi tulang kering. Sebaliknya, fleksi dorsal berarti kaki menekuk ke arah punggung, jadi mendekati tulang kering. Kedua yaitu ekstensi. Ekstensi berarti menambah atau memperbesar suatu gerakan di mana sudut dari sumbu longitudinal yang satu terhadap yang lainnya. Ketiga, abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan ke samping yang menjauhkan diri dari bidang median. Abduksi pada jari berarti jari-jarinya terbuka dan saling menjauhkan diri dari jari tengah. Nah, sementara aduksi adalah gerakan yang berlawanan di mana abduksi anggota badan mendekatkan diri ke tengah. Gerakan anggota tubuh terjadi pada bidang transversal yang disebut abduksi horizontal dan aduksi horizontal, serta berputar pada sumbu longitudinal. Keempat yaitu rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar pada sumbu longitudinal atau memanjang. Eksorotasi berarti berputar keluar, sedangkan endorotasi adalah gerakan sebaliknya dari eksorotasi. Selanjutnya itu supinasi. Supinasi ini merupakan gerakan yang sama dengan eksorotasi atau rotasi lateral. Keenam yaitu pronasi. Pronasi adalah lawan kata dari supinasi atau gerakan yang sama. Pronasi sama-sama dengan endorotasi atau rotasi medial. Ketujuh yaitu inversi. Inversi adalah gerakan dari kaki, di mana sisi bagian dalam dari kaki terangkat dan telapak kaki mengarah ke dalam. Kedelapan yaitu eversi. Eversi merupakan lawan dari invers atau gerakan dari kaki, di mana sisi bagian luar dari kaki terangkat dan telapak kaki mengarah keluar. Selanjutnya itu pengelompokan otot. Gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi otot tergantung pada letak ototnya. Otot yang mempunyai selaput jaringan ikat yang sama dengan letaknya sama termasuk satu kelompok. Setiap kelompok otot mempunyai fungsi otot tertentu yang diberi sebutan sesuai dengan fungsinya. Setiap sendi dibentengi oleh sedikitnya dua kelompok otot. Efek dari kontraksi otot ini tergantung dari letak otot tersebut dan tergantung pada bentuk dari sendi. Secara teoritis, gerakan di mana fleksi dan ekstensi terjadi pada satu bidang, gerakan tersebut dapat dilakukan oleh dua kelompok otot. Setiap kelompok otot letaknya harus berseberangan. Otot yang demikian yang
satu disebut agonis, yang berseberangan disebut antagonis. Nah, kedua otot ini bekerja pada satu bidang dan berlawanan arah. Perlu diketahui bahwa jarang otot yang bekerjanya hanya pada satu gerakan saja. Letak serabut-serabut otot dan posisi otot atau urat-urat yang melintasi persendian memungkinkan otot mempunyai fungsi lebih dari satu macam. Kontraksi dengan fungsi ganda dapat dicegah dan diatur oleh otot tertentu untuk melakukan fungsi tertentu saja. Adapun otot yang mengatur tersebut disebut sinergis atau dan neutralis. Sinergis pada persendian yang lebih kompleks, seperti bidang gerakannya tidak hanya satu dan derajat kemungkinan gerakannya luas. Kedua, fiksatif, suatu gerakan dari anggota tubuh yang dapat berubah kedudukannya oleh karena pengaruh dari gaya berat. Selanjutnya, aplikasi biomekanika. Aplikasi biomekanika ini bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam perindustrian, ilmu mekanika digunakan untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam postur tubuh. Kedua, dengan ilmu mekanika, aplikasinya dalam industri menyatakan besarnya gaya otot yang diperlukan. Ketiga, dengan mengaplikasikan ilmu biomekanika, kita dapat mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja yang berbeda, dapat menghasilkan kekuatan atau tingkat produktivitas yang terbaik. Kelima, aplikasinya yang lain adalah menentukan perencanaan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dari gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia dan akan membantu meniadakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan, sehingga dapat meningkatkan perkembangan menuju kerja keterampilan khusus lebih cepat dan sempurna. Pengetahuan biomekanika juga penting bagi seorang atlet, karena ia akan menyadari kekeliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain, karena gaya tersebut memberikan keberhasilan bagi atlet tersebut. Hal ini bisa membuat atlet harus mengembangkan gaya sendiri, sebab pada umumnya tidak ada dua manusia yang sama dalam karakteristik jasmani, seperti kekuatan otot, kelentukan tipe tubuh, dan begitu pula karakteristik psikologis. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang kaitan biomekanika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.